Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Sudah siapkah belajar bersama ibu hari ini? Jangan lupa untuk berdoa ya sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran yang kedua. Kalian pasti penasaran kan apa yang akan kita pelajari kali ini? Ayo kita langsung belajar bersama. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Di sini ada beberapa cara untuk memelihara kelinci ya adik-adik. Yuk kita baca bagaimana caranya merawatnya. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya kelinci tersebut berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang juga dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari ya. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, ini dia adalah cara merawat kelinci ya adik-adik. Jadi kita harus merawat hewan, menyayangi hewan di sekitar kita. Apalagi hewan-hewan yang kita pelihara itu harus dijaga sekali kesehatannya. Caranya dengan menyiapkan kandangnya, lalu membersihkan kandangnya, memberi makan, memberi minum, dan memandikan. Kita harus tahu cara merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Sedangkan Dayu, setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan pun dapat berupa kegiatan memelihara hewan atau yang lainnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang peran dan tugas dari masing-masing anggota keluarga. Dalam bacaan ini, anggota keluarga Dayu memiliki tugas masing-masing dalam memelihara hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Ya adik-adik, contohnya ibunya tadi, tugasnya adalah membelikan makanan untuk kelinci. Lalu tugas Dayu tadi, tugasnya yaitu memberi makan dan minum, kemudian mencuci tempatnya. Selanjutnya tugas sang ayah, membersihkan kandang kelinci, mengganti alas jerami. Nah adik-adik, dalam keluarga kalian
bisa berbagi tugas dengan ayah, ibu, kakak, maupun adik untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah kalian. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, yang pastinya akan terasa lebih ringan, pasti akan cepat selesainya ya adik-adik. Jadi, kalian perlu bekerja sama. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri, Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar di samping. Nah, di sini ada gambar Dayu yang melatih kelincinya untuk berdiri dan berjalan. Bisa kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama yaitu Dayu memegang dua kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Untuk gambar yang kedua yaitu Dayu memegang dua kaki kelinci lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, di sini Dayu melatih kelincinya ya adik-adik. Biar apa? Biar bisa berjalan maju dan berjalan mundur. Nah, untuk gerakan berjalan maju atau berjalan mundur, itu kalian bisa melakukan permainan yang namanya mendorong dan menarik ya adik-adik. Mendorong dan menarik ini seperti gambar di samping ya, yang bisa kita lakukan, tapi harus dengan pengawasan orang dewasa. Lalu, bagaimana ya cara bermain permainan ini? Yang pertama, yaitu pilihlah teman pasangan yang seimbang. Yang kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Yang ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Yang keempat, kegiatan pertama yang kamu lakukan, yaitu kegiatan mendorong tangan temanmu. Sementara tanganmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Yang keenam, yaitu kegiatan kedua yang kamu lakukan, yaitu kegiatan menarik tangan temanmu. Sementara tanganmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Yang ketujuh, yaitu lakukan secara bergantian. Yang terakhir yaitu semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat dan dia adalah pemenangnya. Itu adalah permainan dorong dan tarik-tarikan. Ini harus dengan pengawasan orang dewasa ya adik-adik. Adik-adik tidak boleh ya melakukan gerakan mendorong dan menarik teman sesuka hati kalian. Harus kalian lakukan saat olahraga ya. Kegiatan mendorong dan menarik ini untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah. Karena apa? Karena Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayang dan suka menolong. Demikian penjabaran materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan juga jaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.